Cerpen Sesaat, karya Egy Purnama. Lampu-lampu kota yang berjejer rapi di sepanjang jalan telah menyala. Ditambah sinar dari lampu, berbagai kendaraan yang berlalu lalang menambah semaraknya kota. Ratusan orang hilir mudik, puluhan pedagang menawarkan dagangannya. Beginilah potret kehidupan kota Jakarta yang ramai dan padat disertai berbagai argumen antara kesenjangan dan harapan. Tak terasa, waktu menunjukkan pukul 7 malam. Saatnya aku pulang menuju kontrakan kecil yang hanya terdapat satu ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Aku tinggal bersama seseorang, pangeran kecil kebanggaanku, hasil buah cintaku yang kami beri nama Diandra Eki Prayoga. Aku terus berjalan menuju halte busway Rumah Sakit Harapan Kita. Sambil menunggu busway tujuan Grogol PGC datang, kusandarkan tubuhku di salah satu dinding halte. Setidaknya, cara ini bisa sedikit mengurangi beban kaki yang sudah lelah berjalan. Tiba-tiba, mataku terpakau pada seseorang wanita berusia sekitar 25 tahun. Tingginya sekitar 160 cm, berambut panjang, berparas cantik. Dia berdiri gelisah di depan pintu halte busway. Mbak, kenapa ada yang bisa saya bantu? Ini Mas, kartu etiket busway saya terjatuh. Entah di mana. Aduh, bagaimana ya? Ya sudah, pakai kartu saya saja. Jangan repot-repot, Mas. Santai saja, sama manusia. Kita harus saling tolong-menolong. Karena tidak ada pilihan lain, wanita itu akhirnya menggunakan kartuku. Terima kasih, Mas. Saya Wahmi Suwantika, ujarnya sambil mengeluarkan tangan. Saya Eki Dwi Prasetyo, panggil saja Eki. Aku menyambut uluran tangannya, terasa lembut dan nyaman saat berjabatan tangan dengannya. Aku tinggal di Jalan Manunggaljaya, Komplek Kodam Jatiwangi, Kalimalang. Nanti aku turun di halte Cawang-Uki, lanjut naik mikrolet. Kapan-kapan main ke rumah Mas, pulang kemana? Di Pancoran, masih ngontrak. Di Pancoran Barat, 8 di depan SDN Pancoran Pagi 2. Aku tinggal bersama anakku yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Baru berusia 7 tahun. Sepanjang jalan kami berdua ngobrol kesana kemari, menceritakan berbagai pengalaman dan kehidupan masing-masing, sampai saling bertukar nomor handphone. Tanpa terasa, busway sudah sampai di halte Pancoran Barat. Aku pun segera turun dan berpamitan dengan Wahmi Suwantika. Aku terus berjalan, memasuki gang menuju rumah kontrakanku. Assalamualaikum. Aku mengetuk pintu rumah pemilik kontrakan yang aku tinggali. Waalaikumsalam, Ayah. Diandra muncul di balik pintu sambil tersenyum, menunjukkan deretan gigi sering yang kokoh. Setiap hari, Diandra memang aku titipkan kepada pemilik kontrakan. Kebetulan, mereka juga memiliki anak seusia Diandra, sekalian sebagai teman bermain. Begitu kata mereka.
Lagi apa jagoan kecil kebanggaan ayah? Tidak lupa makan dan belajar kan? Ini ayah bawakan martabak kesukaan kamu. Aku menyerahkan bungkusan martabak pada Diandra dan juga anak pemilik kontrakan. Tanpa terasa, sudah hampir 2 tahun, aku hanya hidup berdua dengan Diandra. Walaupun aku selalu saja berusaha membahagiakannya, tetap saja aku tak mampu membuatnya sempurna. Diandra pasti membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi ketika dering teleponku menunjukkan ada panggilan masuk. Halo, selamat pagi. Ini dengan Mas Eki? Suara halus di seberang sana. Ya, saya sendiri. Ini dengan siapa ya? Aku tidak melihat ada nama yang muncul di layar handphoneku. Aku Mas Wahmi. Masih ingat kan? Oh, Wahmi. Iya. Maaf, sepertinya kemarin saya lupa menyimpan nomormu. Mas, hari ini sibuk gak? Tidak ingin hari Minggu ada apa? Kebetulan aku sedang berada di daerah Pancoran mengantarkan adik. Kalau Mas tidak keberatan, aku ingin mampir ke tempat Mas. Silakan, saya tunggu ya. Aku bergegas membangunkan Diandra dan menyuruhnya mandi. Sementara aku sendiri menyiapkan sarapan untuk kami berdua. Tiba-tiba aku ingin memberi kesan yang baik pada calon tamu ini. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pelan di depan pintu. Mana adikmu? Aku tak melihat ada orang lain selain dirinya. Dia masih di rumah temannya mengerjakan tugas sekolah. Wahmi menjelaskan sambil masuk. Mana anaknya Mas? Diandra ya namanya. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Ini aku bawakan roti bakar untuknya. Diandra yang sudah berdiri di belakangku menerima oleh-oleh yang dibawakan oleh Wahmi. Setelah mengucapkan terima kasih dengan malu-malu, dia pun minta izin untuk bermain ke rumah pemilik kontrakan. Beginilah keadaanku, Diandra. Maaf Mas, sebenarnya apa yang membuat Mas berpisah dengan istri Mas? Apalagi sudah ada Diandra di antara kalian. Panjang ceritanya. Ringkasnya begini. Entah apa penyebabnya, aku begitu percaya menceritakan semua kisah hidupku pada Wahmi. Bahkan kisah perceraian yang menyakitkan itu. Dia Resyani, Mama Diandra, yang meninggalkan aku dan anaknya sendiri karena tidak sanggup hidup miskin. Karena perusahaan tempat aku bekerja mengalami krisis, aku dan kawan-kawanku terpaksa memilih berhenti. Situasi ekonomi yang sedang buruk membuat aku tidak segera mendapatkan tempat kerja yang baru. Kadang terus memburuk, sampai-sampai rumah, harta kami yang paling berharga kami jual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia ternyata tidak cukup tabah menghadapi semua itu. Dia memutuskan meninggalkan kami berdua. Obrolan kami terhenti saat adik Wahmi menghubunginya dan meminta dijemput. Entah mengapa begitu berat rasanya berpisah dengan Wahmi. Dia seperti angin segar yang menyejukkan dahagaku akan kehadiran sosok wanita di rumah ini. Mungkinkah hal yang sama dirasakan oleh Wahmi? Pikiran konyol ini hanya tepis. Mana mungkin dia tertarik pada seorang Buddha beranak satu yang baru 1 hari dikenalnya. Hari sudah beranjak malam. Diandra sudah tertidur lelap di sampingku. Aku masih belum bisa memejamkan mata. Bayangan wanita Wahmi tak bisa kuhapus dari pikiranku. Handphoneku kembali berdiri.
saat melihat nama Wahmi yang muncul, aku segera mengangkatnya. "Halo, ini dengan Mas Eki." Suara asing yang terdengar. "Iya, ini saya sendiri. Ini Ami bukan?" "Ada apa telepon malam-malam?" "Bukan, saya mamanya Ami. Saya mau mengabarkan Ami kecelakaan." Di saat-saatnya akhirnya saya mendengar dia menyebut nama Eki. Itu sebabnya saya mencari nama Eki di HP-nya dan mengabarkan Eki. "Tapi Bu, bagaimana keadaannya sekarang?" "Maaf Nak, kami terlambat mengabarimu. Wahmi sudah tidak ada." Tak ada kata-kata lagi yang mampu kuucapkan. Sebuah harapan yang baru saja tumbuh, kini dengan begitu tercabut, dengan akar-akarnya akan terhempas. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan salam.